Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Besamudin dengan nomor NPM 92011402111014, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Biologi. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang metabolisme fotosintesis. Dalam bahasa Yunani, metabolisme yang berarti perubahan adalah suatu reaksi kimia yang terjadi dalam organisme termasuk yang terjadi di tingkat seluler. Metabolisme disebut juga reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan kata katalisator enzim. Reaksi tersebut adalah dasar dari kehidupan yang membuat sel dapat tumbuh untuk memproduksi, mempertahankan strukturnya, dan merespon lingkungannya. Tumbuhan menghasilkan metabolit sekunder yang berfungsi untuk melindungi tumbuhan tersebut dari serangan bakteri, jamur, serangga, dan jenis patogen lainnya, serta tumbuhan mampu menghasilkan vitamin untuk kepentingan tumbuhan itu sendiri, dan hormon yang merupakan sarana bagi tumbuhan untuk berkomunikasi antara organnya atau jaringannya dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan pertumbuhan dan perkembangannya. Yang pertama, fotosintesis. Latar belakang fotosintesis menghubungkan adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Selain tumbuhan yang berkalori tinggi, makhluk hidup non-klorofil lain yang berfotosintesis adalah alga dan beberapa jenis bakteri. Organisme ini berfotosintesis dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air serta bantuan energi cahaya matahari. Yang kedua, sistem transport elektron. Setelah mengalami siklus Krebs spasi atau Eropa yang menunjukkan ke tahap sistem transport elektron, pada tahap ini terjadi pengangkutan elektron melalui rangkaian molekul penangkap elektron yang menghasilkan ATP hingga elektron terakhir ditangkap oleh oksigen. Fotosintesis pada tumbuhan C3, C4, dan CAM memiliki bahan yang serupa, hanya beberapa langkah-langkah yang terjadi. Perbedaan ini terdapat pada tahapan reaksi gelap dari fotosintesis tersebut, sedangkan reaksi terangnya memiliki proses yang serupa. Ini sudah terlihat pada gambar pineapple, maize, dan rice. Perbedaan utama fotosintesis tumbuhan C3, C4, dan CAM adalah sebagai berikut. Tumbuhan C3 menangkap CO2 dan menghasilkan molekul berkarbon 3. Tumbuhan C4 menangkap CO2 dan menghasilkan molekul berkarbon 4. Dengan penangkapan CO2 di mesofil atau siklus Calvin di sel seludang pembuluh. Tumbuhan CAM menghasilkan molekul berkarbon 4 dengan menangkap CO2 di malam hari dan siklus Calvin di siang hari. Tumbuhan C3. Sebagai besar tumbuhan di bumi merupakan tipe C3 dengan contoh yang paling umum adalah padi, gandum, dan kedelai. Tumbuhan C4. Tumbuhan yang masuk kategori C4 dalam fotosintesisnya adalah jagung, tebu, dan keluarga rumput-rumput yang lainnya. Tumbuhan CAM. Tumbuhan yang masuk kategori adalah kelompok sekulen atau menyimpan air seperti lidah buaya, kaktus, dan nanas yang umumnya hidup di lingkungan kering. Perbedaan fotosintesis tumbuhan C3, C4, dan CAM. Setelah menangkap CO2, tumbuhan C3 menghasilkan molekul berkarbon 3. Tumbuhan C4 menghasilkan molekul berkarbon 4 dan tumbuhan CAM menghasilkan molekul berkarbon 4. Reaksi gelap pada tumbuhan C3 terjadi pada sel mesofil. Pada tumbuhan C4, penangkapan CO2 terjadi di mesofil dan siklus Calvin terjadi di sel seludang dan pembuluh. Sedangkan pada tumbuhan CAM, penangkapan CO2 terjadi di malam hari dan siklus Calvin terjadi di siang hari.
Untuk menghasilkan satu molekul glukosa tumbuhan C3 membutuhkan 12 NADPH dan 18 ATP. 12 NADPH dan 30 ATP di tumbuhan C4 serta 12 NADPH dan 39 ATP di tumbuhan CHM. Suhu optimum untuk fotosintesis tumbuhan C3 adalah 15 sampai 25 derajat C, 30 sampai 40 derajat C pada tumbuhan C4 dan 40 derajat C lebih pada tumbuhan CHM. Penerimaan CO2 pertama kali pada tumbuhan C3 adalah ribolosa bifosfat, sedangkan pada C4 dan CHM adalah fosfonol pirufat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.